Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, Ma'ruf. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi ke teman-teman. Saya akan membahas untuk kali ini khusus mengenai gejala umum GERD dan anxiety. Artinya nanti kita ada dua penggolongannya. Jadi golongan mana sih gejala yang GERD-nya, ya, gejala lambungnya itu mana sih sebenarnya? Dan gejala anxiety itu sebenarnya yang mana gitu. Jadi teman-teman harus tahu ya, mana yang gejala GERD dan mana yang gejala anxiety ya. Nanti kita bahas. Teman-teman, saya ada saran buat teman-teman ketika melihat video saya, kalau bisa teman-teman mengajak saudaranya yang teman-teman percaya, bisa suami, bisa istri, atau bisa adik, bapak atau ibu ya, biar mereka juga tahu bahwa penyakit GERD atau asam lambung ini sensasinya benar ada dan ini saya alami sendiri ya. Dan ini bisa penyakit ini bisa siapa aja ya, bisa menyerang siapa aja ya, dari umur yang belasan 15 tahun ke atas bisa ya. Karena dari teman-temannya Surhat juga ada yang umur 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 26 tahun ya, ada yang 30 tahun ya. Jadi kebanyakan itu pada nggak percaya gitu bahwa sensasi ini begitu banyak dan begitu seramnya sensasi ini. Ya, jadi teman-teman tuh harus tahu mana sih gejala GERD yang sebenarnya dan mana sih gejala yang ketika kita udah terkena rasa cemas yang berlebihan atau anxiety ini ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita di untuk kali ini, saya mempersilahkan teman-teman, nggak bosan-bosannya saya mengingatkan buat teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum nonton, baru nonton kali ini silakan ditonton, disimak ya, dan di subscribe videonya biar bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya juga ya. Buat teman-teman yang sudah lama mengikuti video saya juga, silakan, barangkali kemarin lupa karena saking fokusnya melihat video saya jadi lupa buat menekan tombol subscribe, silakan mumpung saya ingatkan ya kan. Insya Allah saya doakan buat teman-teman semua yang menyimak video ini dengan baik, yang sudah mensubscribe, saya doakan semoga teman-teman bisa cepat sehat, bisa cepat pulih kembali. Semoga dengan sehatnya kita semua, sehatnya teman-teman semua yang melihat video ini, semoga menjadikan kita itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ibadah kita semakin meningkat lagi ya itu ya. Karena saya membuat video ini semata-mata saya ingin membantu teman-teman. Karena apa? Karena saya tahu gejalanya ini benar-benar, saya juga eh, gimana ya, kasihan gitu ya, karena mungkin yang bisa merasakan hanya orang yang udah kena GERD asam lambung ini ya. Kalau yang belum pernah merasakan, mau itu pun dokter nggak bakalan tahu rasanya ya. Paling dokter tahu tuh karena cerita cerita dari pasien ya, kalau kita kan mengalami sendiri ya. Semoga apa yang saya bagikan itu menjadikan pahala buat saya, alhamdulillah ya. Pahala yang selalu mengalir buat saya, pahala yang baik ya. Semoga saja seperti itu ya. Dan mohon minta tolong banget ya, videonya jangan di skip biar semuanya masuk teman-teman bisa memahami video ini dan bisa mencerna, nanti bisa mengambil kesimpulan. Nanti efeknya ke badan kita ya, jadi proses penyembuhannya bisa lebih maksimal ya gitu ya. Nah jadi ini untuk gejala umum ya, artinya gejala umum semua orang yang penderita GERD rata-rata ini ya. Kalau nanti ada gejala yang mungkin saya rasakan tapi nggak disebutin ya, ini saya mohon maaf ya, karena ini adalah gejala umum orang yang kena GERD atau asam lambung ya. Mungkin yang pertama itu mual ya, mual, muntah. Kadang ada yang sampai muntah gitu ya. Biasanya muntahnya ya nggak banyak, biasanya cairan gitu, rasanya asam gitu ya. Yang kedua itu nyeri di ulu hati ya. Mungkin teman-teman yang ulu hatinya nyeri,
Mungkin bisa aja baru gejala GERD, tapi bisa jadi itu udah GERD ya. Yang ketiga adalah perut berasa panas. Nah, kalau perut panas ini biasanya kalau saya kemarin perut panas itu karena saya ada radang di lambung sampai ke kerongkongan ya. Lumayan lebar, itu udah menyebar karena kronis ya. Yang keempat adalah dada atau tenggorokan itu panas. Bukan hanya perut, tapi dada sampai tenggorokan itu panas biasanya. Atau mengganjal itu ya. Tuh. Yang kelima adalah sesak napas. Kita napas itu susah, berat gitu. Udah saya bahas di video sebelumnya ya, untuk sesak napas ini. Yang keenam biasanya BAB-nya kurang lancar, ada yang cair, ada yang terlalu padat gitu ya. Pokoknya nggak lancar lah. Ada yang sering kentut, ada yang susah kentut gitu ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh biasanya kita itu nafsu makannya berkurang. Ya, makanya kita kadang nyampe kurus gitu ya, karena ya nggak doyan makan gitu ya. Yang kedelapan adalah rasa lemas. Kenapa kita bisa lemas? Ya, yang pertama bisa jadi itu kurang makanan kita kan nggak bisa dicerna dengan baik ya. Asupan gizi nggak bisa diserap oleh tubuh dengan baik karena sistem pencernaan kita lagi bermasalah itu. Makanya teman-teman lemas. Makanya harus dibantu dengan vitamin ya. Untuk yang kesembilan adalah keliengan ya. Biasanya orang-orang yang keliengan ini dia HB-nya turun, dan rata-rata itu orang yang kena GERD asam lambung ini dia keliengan itu biasanya juga ada tipesnya. Itu biasanya ya, karena saya juga ada tipesnya juga ya. Itu yang ke-9. Kalau yang ke-10 adalah rasa meriang ya. Badan tuh menggigil gitu ya, panas dingin gitu biasanya ya. Itu yang ke-10. Untuk yang ke-11 adalah perutnya kembung. Kembung perut ya, karena kebanyakan gas, kebanyakan asam lambung gitu ya, jadi kembung gitu. Untuk yang ke-12 adalah mata sedikit kayak buram gitu ya. Nah, itu kalau udah naik ke atas biasanya tuh mata sampai buram kayak mau pingsan gitu ya. Untuk yang ke-13 adalah nyeri di daerah dada di sini. Bisa jadi nyeri di tengah, kadang di sebelah kiri, kadang sebelah kanan ya. Tapi bisa membedakan ya, kalau jantung itu nyerinya gitu, kita susah nahannya itu kalau jantung. Kalau ini kita masih bisa nahan. Kalau jantung tuh katanya sih nyampe ke belakang sampai ke lengan-lengan itu kalau jantung ya. Karena saya juga punya teman kerja yang penyakit jantung udah lama, katanya seperti itu. Untuk yang ke-14 adalah sering sendawa. Sendawa itu normal, tapi buat kita-kita yang penderita GERD asam lambung ini tuh kita sendawanya itu nggak berhenti. Lagi duduk sendawa, lagi berdiri sendawa, habis makan sendawa, semuanya sering sendawa lah pokoknya. Mungkin teman-teman ada yang merasakan, ada yang enggak ya. Biasanya yang teman-teman yang sering sendawa ini perutnya lebih enak, tapi dia jarang jarang kembung biasanya kalau orang yang sering sendawa. Bahkan orang yang jarang sendawa itu biasanya kembung gitu ya. Yang ke-15 itu biasanya kita berat badannya turun drastis. Saya aja turun 5 kilo ya, teman-teman ya. Biasanya itu ada yang 10 kilo, ada yang 12 kilo ya. Itu jadi itu adalah gejala umum ya. Itu dari gejala umum GERD atau asam lambung. Teman-teman harus bisa bedain. Nah, sekarang gejala anxiety-nya. Apa sih anxiety itu? Anxiety itu adalah kecemasan kita. Tapi sebenarnya cemas itu nggak apa-apa. Semua orang itu punya rasa cemas. Tapi buat kita itu kecemasannya terlalu berlebihan gitu ya. Nah itu. Nah ini juga bisa menimbulkan masalah ya, karena dari anxiety ini kita asam lambung naik lagi. Jadi nanti gejalanya tuh ada. Jadi beda ya antara gejala GERD-nya saja. Jadi GERD-nya saja tapi nggak kena anxiety itu ada teman-teman ya. Ini orangnya biasanya orang yang kena GERD tapi nggak kena anxiety, orang-orang yang santai, slow ya. Dia nggak terlalu memikirkan tentang penyakit, walaupun udah sakit lama, udah nggak sembuh-sembuh, dia nggak terlalu dipikirin ya. Itu biasanya orang yang terkena GERD atau asam lambung ini, dia nggak kena anxiety. Tapi kalau orang yang udah kena GERD tapi kena anxiety juga, nanti gejalanya yang pertama itu yang orang yang kena anxiety itu biasanya selalu cemas ya. Tuh selalu cemas orangnya. Jadi mau ngapa-ngapain itu rasanya cemas gitu, telat makan cemas, apa cemas lah, semuanya dicemasin gitu ya. Kalau yang kedua adalah selalu berpikir bahwa kita tuh umurnya kayaknya hari ini umur kita tuh pendek gitu ya.
Eh, mungkin itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah kepala pusing. Kenapa kepala bisa pusing? Karena kita karena banyak pikiran itu tadi, terlalu banyak pikiran numpuk di otak, timbullah rasa pusing gitu ya. Itu kata dokter seperti itu. Makanya jangan dipikirin ya. Susah emang, tapi teman-teman harus bisa ya. Nanti saya bahas lagi lah. Ini saya biar teman-teman kenal dulu gejalanya anxiety dan GERD itu. Gejalanya itu apa, beda teman-teman ya. Nah yang keempat adalah percaya diri kurang ya. Contohnya apa? Kalau kita mau naik motor, kita kayaknya nggak percaya diri, takut pingsan gitu ya. Tuh percaya diri kurang, punya minderan lah. Di dibilangin kurus dikit langsung minder gitu ya. Untuk yang kelima adalah sering melamun. Kadang kita lagi diem, tiba-tiba sering melamun gitu ya. Itu salah satu orang yang udah terkena anxiety juga ya. Jadi GERD sama anxiety ya. Untuk yang ketujuh adalah pikiran gak fokus. Misalkan kita lagi diajak ngobrol nih, ngobrol A tiba-tiba apa gitu ya, nggak fokus pikiran, rata-rata nggak fokus karena kacau ya, pikiran kita lagi kacau ya. Nah, di sini juga kadang mata sampai buram ya, mata buram itu juga bisa dari anxiety juga ya. Gairah seks menurun, ini yang udah beristri. Kalau yang belum beristri jangan di ini ya, jangan dicerna, susah. Jadi saya aja kemarin hampir 2 bulan kali ya nggak, gitulah sama istri ya. Jadi kayak seks menurun, mau istri maupun suami itu banyak yang curhat seperti itu ke saya ya. Jadi pada saat berhubungan gitu ya, pikiran ntar gimana saya lemes, ntar jadi pingsan gitu ya. Nah, itu. Nah untuk yang ke-10 adalah takut sendiri ya. Kalau kita lagi sendirian tuh rasanya takut gitu. Istri keluar atau suami keluar kita takut gitu ya. Tapi kita kebanyakan orang juga takut. Contohnya misalkan kayak lagi sholat Jumat, kan banyak orang tapi kita takut ya. Ngobrol lagi bareng-bareng, tiba-tiba kita takut, tiba-tiba rasa cemas itu muncul gitu ya. Tuh, itu gejala anxiety juga. Pokoknya serba takut hidupnya ya. Nah, untuk yang ke-11 nih, pokoknya serba takut. Ke kamar mandi takut, ke rumah sendirian takut, lampu mati takut, cuaca berubah dari siang ke malam takut, hujan dikit takut, ada petir takut, cuaca mendung takut, ada orang tabrakan takut, semuanya takut, ditakut-takutin ya. Padahal dulu waktu kita lagi nggak lagi sehat gitu, nggak setakut ini ya. Untuk yang ke-12 adalah takut pingsan. Takut pingsan, jadi kita misalkan pergi jauh takut pingsan, mau ngapa-ngapain takut pingsan, lari mau ke masjid aja takut pingsan, nyampe nggak mau sholat di masjid gitu ya. Padahal pernah nggak teman-teman nyampe pingsan tuh, itu hanya sensasi teman-teman ya. Teman-teman harus bisa mencoba. Misalkan saya takut ke masjid nih, teman-teman mencoba ke masjid, pingsan nggak teman-teman? Nah itu nanti bisa jadi tolak ukur bahwa ternyata kayak gitu tuh nggak bakal pingsan gitu ya. Pop, teman-teman yang selain non muslim nih ke gereja takut, cobain ke gereja ya. Silahkan beribadah, memohon ya sama Tuhannya masing-masing lah ya. Tuh, yang ke-13 adalah selalu mengira-ngira penyakit. Misalkan lagi ada sensasi ini, itu kita selalu jangan-jangan ini, waduh, batuk nih, tenggorokan ganjil, tidak reses nih, jangan-jangan corona lagi gitu ya. Itu salah satu anxiety teman-teman ya. Padahal enggak, itu udah mulai terkena anxiety ya. Selalu mengira-ngira penyakit, sakit di apa, di perut sebelah kiri, aduh apa nih, usus buntu apa ginjal nih. Terus di sebelah kanan misalkan, waduh sakit apa nih gitu ya. Wah dada sakit nih, jangan-jangan sakit jantung nih gitu ya. Nah itu juga salah satu gejala anxiety ya teman-teman. Padahal itu hanya sebenarnya penyebabnya itu sebenarnya asam lambung gitu ya. Nah untuk yang ke berapa nih, ke 14 ya, selalu merasa-rasa. Jadi misalkan tangan kita kesemutan dikit, aduh kita merasa rasa, aduh ini jangan-jangan, aduh mau kontraksi nih gitu ya. Terus apalagi telinga bunyi nih, aduh jangan-jangan ini kontraksi, mau kontraksi lagi, mau asal lambung naik lagi nih. Terus apalagi tidur gitu ya. uh, Susah tidur, belum disebutin tadi ya, susah tidur juga itu bisa jadi dari anxiety ya teman-teman ya. Karena orang yang karena anxiety ini biasanya susah tidur kan, dia selalu memikirkan sesuatu, aduh gimana nih sampai ke bawah tidur, akhirnya dia susah tidur ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah slow, udah berdoa kepada Allah,
mohon dibangunkan paginya ya. Udah pasrah, insya Allah bisa tidur dengan nyenyak teman-teman ya. Untuk yang ke-15 adalah takut mendengar berita kematian ya. Melihat orang yang mendengar berita kematian atau orang yang jatuh itu kita takut ya. Bahkan saya pernah ada anak kecil, jadi dia tuh bawa motor sama adeknya tuh dia mau nurunin adeknya, tapi adeknya turunnya ke sebelah kanan ya, motornya metik, jadi kegas tuh, kegas di depan saya banget itu, bro, langsung nabrak pohon, tapi saya nggak mau nolongin, saya udah duk duk duk, aduh, tuh waktu saya kena anxiety, langsung masuk kan, orang-orang pada keluar, yang lain pada nolongin, tapi saya malah bukannya kabur, saya menjaga biar nggak interaksi gitu ya, mungkin itu. Jadi di sini yang saya catat itu untuk gejala GERD adalah ada 15 poin, untuk yang gejala anxiety ini juga ada 15 poin, jadi totalnya ada 30 poin ya. Mungkin itu misalkan ada yang kurang, misalkan oh saya ada ininya kok mas, ya mohon maaf karena ini yang saya alami dan uh, ini yang saya rasakan gitu. Saya kan berbagi pengalaman saya sendiri, bukan berbagi pengalaman orang ataupun teman-teman yang lain.